Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Kalau kita baca Al-Qur'an yang menjadi imam kita, yang menjadi pedoman kita, di dalam Al-Qur'an banyak kisah, banyak tauladan untuk pemuda dan pemudi yang ingin hidupnya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Di dalam Al-Quran terdapat 4 pemuda yang harus kita jadikan tauladan, yang 4 pemuda yang harus kita jadikan contoh agar kehidupan kita di masa depan lebih baik lagi dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin yang hadir di sini semuanya rajin baca Al-Quran. Alhamdulillah, baik laki-laki ataupun perempuan. Saya yakin 99% semuanya gemar, semuanya hobi membaca Al-Quran ketimbang membaca WhatsApp, ketimbang membaca Instagram, ketimbang membaca Facebook, ketimbang main. Saya yakin ya, pemuda dan pemudi yang hadir pada kesempatan malam ini hobinya baca Al-Quran. Saya mah husnujon aja dah ya, nggak boleh suudzon, jadi harus husnujon, baik sangka itu ya. Kalau pemudanya saja dan kalau pemudinya saja sudah gemar baca Al-Quran, apalagi nanti di masa tuanya. Luar biasa, ada istilah mengatakan seperti ini ya, masa muda hura-hura, masa tua kaya raya, mati masuk surga. Ada enggak? Masa muda poya-poya, masa muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Siapa sih yang enggak ingin seperti itu? Benar enggak? Benar enggak? Masa muda kita hura-hura, masa muda kita poya-poya, pas dipanggil oleh Allah mati namanya, kita masuk surga. Alhamdulillah. Yang bagaimana itu ya, pemuda yang bagaimana, pemudi yang bagaimana, ketika tua kaya raya, ketika mati masuk surga. Bagaimana mau kaya raya sedangkan masih mudanya pun hura-hura, poya-poya, semua benda yang orang tua miliki kamu habisin. Bagaimana tuanya akan kaya raya? Begitu mati masuk surga. Manamu. Jadi kalau kita baca, kalau kita telaah di dalam Al-Quran, banyak kisah pemuda, banyak kisah pemudi yang harus kita jadikan tauladan. Itu pun kalau kita bisa baca Al-Quran. Kalau enggak, cuman dilihatin doang, paling terjemahan. Kalau lagi kecil kita belajar Al-Quran nih, namanya lidah belum keras,
dalam Al-Quran ketika kita baca satu huruf 100 pahala yang kita dapatkan. Coba bayangin, kalau kita baca 3 huruf, kalau kita baca 1 ayat, pahalanya udah besar, udah banyak. Ayo Neng yang masih kecil, mumpung lidahnya belum keras, ya, lidahnya belum keras, jangan sampai penyesalan datang di akhir. Yang pertama, pemuda yang patut kita tauladani di dalam Al-Quran ada. Yang pertama, Ibrahim. Ibrahim adalah salah satu pemuda yang diabadikan di dalam Al-Quran. Potret pemuda yang memperjuangkan ketauhidan di tengah-tengah meriahnya kemusyrikan. Tuh yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu Ismail. Ismail adalah putra Ibrahim, putra Nabi Ibrahim. Ismail putra Ibrahim, pemuda yang sangat cerdas, pemuda yang sangat jujur, dan pemuda yang sangat suci. Masya Allah. Ada nggak nih kira-kira kita pemuda jujur? Ada enggak? Ada enggak? Jujur sama orang tua, jujur sama guru. Ismail itu pemuda suci, Masya Allah, ya, pemuda suci, terjaga dari maksiat kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga, Yusuf. Nabi Yusuf seorang pemuda yang mempertahankan syahwatnya, yang mempertahankan hawa nafsunya ketika digoda oleh perempuan. Siapa? Yaitu Siti Julaiha. Ini Siti Julaiha ngegoda kepada Nabi Yusuf, ingin disetubuhi oleh Nabi Yusuf alaihi salam, sedangkan Nabi Yusuf orang yang paling terguantang. Masya Allah. Kalau perempuan karang pada ngeces, pada ngiler ngelihat ketampanan Nabi Yusuf, saking guantangnya. Ketika Nabi Yusuf lewat di perkampungan, nih perempuan lagi motong-motong bawang, saking terpesonanya, saking kagumnya sama Nabi Yusuf, ini tangannya keiris-iris, enggak keras. Masya Allah. Ya Allah, itu Yusuf datang. Ya Allah, itu Yusuf lewat, kirain dia mah potong bawang, padahalnya tangannya kepotong. Ya Allah, saking apa? Saking gantengnya, terpesona. Tuh Nabi Yusuf berani mempertahankan syahwat, berani meninggalkan maksiat. Jangankan Siti Julaiha yang menggoda, pembesar istri seorang Mesir pun menggoda Nabi Yusuf tidak dilayani, malah berani bela-belaan masuk penjara daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat pemuda sekarang, jangankan digoda, jangankan diajakin, enggak digoda pun mepet terus. Benar? Benar? Benar gak Neng? Benar gak Neng? Benar tuh. Masya Allah. Ya, muda karang, ya, pemuda masa kini, Masya Allah, nggak punya cewek pun nggak betah, rasanya jomblo. Padahal tahu nggak, ketika kamu jomblo, ketika kamu tidak punya pacar, ketika kamu tidak punya bebene, ketika kamu tidak punya kabogo, ketika kamu tidak punya darling, ketika kamu tidak punya mbeb,
Beb ngapain beb? Ya elah. Lagi pacaran mah begitu ge mesra bae, bener gak? Bener gak? Beb ngapain? Lihat dong aku ngedennya. Masya Allah. Yang ada indah aja, bener gak? Bener gak? Indah aja itu. Beb udah bangun subuh belum? Alhamdulillah udah. Itu padahal mah bales doang, tidur lagi. Masya Allah. Ada yang begitu? Gua banget. Itu ya, hati-hati ya. Zaman sekarang jangankan digoda, enggak menggoda pun hantam terus. Benar. Masya Allah. Jaga keimanan agar kita tidak terjerumus ke dalam jurang maksiat. Sebab maksiat itu tidak terasa indah. Hoy, Masya Allah ya, indah aja. Hoy, ibarat cewek jalan mah eplok cendol geboy. Kalau jalan bodinya gitek-gitek, goyang kanan goyang kiri. Lagi pacaran mah kentut ge sedep. Aku kentut dulu, udah kentut aja. Kentutnya sedep. Kalau lagi pacaran, kalau udah jadi mah sia modal. Masya Allah. Apa ngising? Begitu ya, Masya Allah ya. Pemuda yang keempat yang patut kita jadikan contoh agar kita tidak terjerumus ke dalam jurang maksiat ataupun kemusyrikan kepada Allah, yaitu ashabul 7 pemuda yang Allah masukkan ke dalam surga ya, yang Allah masukkan ke dalam goa. 7 pemuda yang Allah masukkan ke dalam goa demi mempertahankan tauhid daripada kejaliman raja yang paling zalim.